Malam itu seharusnya menjadi malam yang paling membahagiakan dalam hidupku. Gaun pengantin putih dengan detail renda yang kutunggu-tunggu sejak kecil kini sudah kugunakan, dan cincin di jari manisku bersinar indah di bawah cahaya lampu kamar pengantin yang remang-remang. Tapi ternyata, bukan kebahagiaan yang datang, melainkan luka yang akan terukir selamanya di hatiku. Namaku Nadia. Aku bukan perempuan biasa. Aku lahir dari keluarga terpandang, mewarisi perusahaan ayahku yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Di usiaku yang ke-28, aku sudah menjadi direktur utama, memimpin ratusan karyawan dengan tangan dingin. Namun satu hal yang belum kucapai adalah cinta sejati. Aku tak tertarik menjalin hubungan sembarangan, hingga akhirnya aku bertemu dia, Raka. Raka bukan orang sembarangan. Latar belakang pendidikannya mentereng, tutur katanya sopan, penampilannya menawan. Dia bekerja sebagai konsultan keuangan freelance saat kami bertemu dalam sebuah acara bisnis. Perkenalan singkat kami berkembang cepat menjadi hubungan serius. Dan hanya dalam waktu 6 bulan, dia melamarku. Aku, yang sebelumnya skeptis terhadap cinta, menyerahkan hatiku sepenuhnya pada pria itu. Aku kira, inilah akhirnya cinta sejati. Rumah tangga yang akan kubangun dengan fondasi cinta dan rasa saling menghargai. Namun aku salah. Setelah pesta pernikahan yang megah dan meriah, kami akhirnya tiba di kamar hotel tempat kami akan bermalam. Raka tampak canggung, tapi aku memaklumi, mungkin dia lelah. Aku pun tersenyum lembut dan membantunya melepaskan jas. Ia memelukku dari belakang dan membisikkan kata-kata yang awalnya manis. "Kamu cantik sekali malam ini, Nadia," katanya dengan suara pelan. Jantungku berdebar. Aku berbalik dan membalas pelukannya. Aku menatap matanya, mencoba membaca isi hatinya. Ia membalas dengan kecupan lembut di dahiku. Kami pun berbaring. Tubuh kami berdekatan. Aku menggenggam tangannya, merasa dunia begitu sempurna. Namun di saat yang paling sakral, saat aku menutup mata, dan ia memelukku lebih erat, aku mendengarnya. "Aku cinta kamu, Tiara." Seketika tubuhku menegang. Aku membuka mataku lebar-lebar. Jantungku berdetak kencang, bukan karena cinta, melainkan karena keterkejutan. "Siapa Tiara?" Aku menahan napas, berharap aku salah dengar. Tapi detik berikutnya, Raka menarikku lebih erat dan menggumamkan lagi, lebih lirih, tapi tetap terdengar jelas di telingaku. "Tiara?" Aku membeku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti ditampar keras di malam yang seharusnya menjadi malam paling bersejarah dalam hidupku. Tapi aku menahan diri. Aku tidak menegurnya. Aku tak ingin mempermalukan diriku sendiri dengan emosi saat itu juga. Aku membiarkan Raka tertidur, sementara aku bergulat dengan hatiku yang hancur berkeping-keping. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mengingat setiap detik perjalanan kami, perkenalan kami, caranya tersenyum, kata-kata manisnya. Semua terasa palsu sekarang. Siapa Tiara? Kenapa nama itu keluar dari mulutnya saat memelukku? Esok paginya, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Raka juga tampak seperti biasa, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Ia mencium keningku dan mengatakan bahwa dia senang menikah denganku. Aku hanya tersenyum kaku dan membalas dengan jawaban singkat. "Ya, aku juga," ucapku dengan suara berat. Sepanjang perjalanan bulan madu kami ke Bali, aku mencoba mencari tahu. Tapi setiap kali aku mencoba menyelidik, Raka selalu mengalihkan pembicaraan. Ia seperti seseorang yang ingin menunjukkan cinta, tapi hanya sebatas permukaan. Matanya kosong, senyumnya kering. Di sebuah sore saat kami menikmati matahari terbenam di pinggir pantai, aku bertanya pelan, "Kamu pernah mencintai seseorang sebelum aku, kan?" Raka terdiam sesaat. Matanya menatap jauh ke arah laut. "Aku pikir kita semua pernah mencintai seseorang," jawabnya datar. "Tapi kamu belum benar-benar melupakan orang itu?" Tanyaku lebih hati-hati. Dia memandangku, lalu tersenyum, senyum yang tidak menyentuh matanya. "Beberapa hal tidak semudah itu dilupakan, Nadia." Aku hanya diam. Hatiku terasa semakin berat. Setelah kami kembali dari bulan madu, segalanya berjalan seperti biasa. Di hadapan keluarga, Raka tampak seperti suami yang sempurna.
Ia mulai bekerja di perusahaan keluargaku sebagai analis keuangan dan semua orang menyukainya. Tapi di rumah, ia tetap dingin. Bahkan pelukan dan ciumannya pun terasa hampa. Aku mulai memeriksa gelagatnya. Ponselnya sering ia sembunyikan. Ia sering tersenyum sendiri saat membuka laptop. Dan satu malam, saat ia mandi, aku memberanikan diri membuka salah satu folder di laptopnya yang tidak terkunci. Folder itu bernama Tiara. Tanganku gemetar. Aku membuka folder itu dan mendapati puluhan foto seorang wanita cantik, berambut panjang, bermata teduh. Banyak foto mereka bersama. Di taman, di kafe, di konser. Bahagia, tertawa, terlalu intim. Dadaku sesak. Ini bukan sekadar mantan. Ini adalah cinta besar yang belum selesai. Aku menutup laptop buru-buru saat kudengar air di kamar mandi dimatikan. Jantungku berdebar keras. Tapi aku sudah yakin sekarang, Raka masih mencintai Tiara. Dan aku hanya pelarian. Orang yang dia nikahi bukan karena cinta, melainkan karena kekecewaan. Karena dia ditinggalkan. Aku menghabiskan malam itu di balkon, memeluk lututku sendiri. Dinginnya angin malam tidak sebanding dengan dinginnya kenyataan yang baru kuterima. Aku merasa seperti orang bodoh. Semua orang memujiku karena berhasil mendapatkan Raka, tapi hanya aku yang tahu. Aku hanya cadangan. Tempat pelarian. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa menahan semua ini. Tapi satu hal yang ku tahu dengan pasti, aku tak akan tinggal diam jika dia terus hidup di masa lalunya dan menyakitiku yang ada di masa kini. Aku Nadia. Aku bukan wanita yang bisa diinjak tanpa melawan. Dan malam itu, aku bersumpah dalam hati. Jika dia masih mengejar Tiara, maka aku akan membuat mereka sama-sama hancur. Sudah 3 minggu pernikahan kami berjalan, tapi hatiku terasa lebih sepi dari sebelumnya. Raka tetap menjalankan peran suami secara formal, menemaniku makan, mengantarku ke kantor, bahkan kadang mencium keningku di depan orang tua kami. Tapi semuanya hanya kulit. Di dalam rumah, di dalam hati, aku tahu ada tembok tinggi di antara kami yang tak bisa kutembus. Hari-hariku mulai dipenuhi rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya Tiara, perempuan yang sampai sekarang masih menghantui benak Raka? Siapa dia, yang mampu membuat suamiku menyebut namanya dalam pelukan malam pertama kami? Siapa dia, yang membuatku, istri sahnya, merasa seperti bayangan? Aku tidak bisa hidup dalam ketidaktahuan. Maka aku mulai menyelidiki. Suatu malam, saat Raka tidur lebih awal, aku kembali membuka laptop pribadinya. Kali ini aku lebih hati-hati, tak ingin ketahuan. Aku menemukan email-email lama, obrolan-obrolan pribadi, bahkan video pendek. Dan dari semua itu, satu nama selalu muncul. Tiara Ardelia Wibowo. Nama itu mengantarkanku pada pencarian media sosial. Butuh waktu tak sampai 5 menit untuk menemukannya. Profilnya masih aktif. Foto profilnya cantik, dengan senyuman manis dan latar belakang kafe bergaya vintage. Fotonya penuh komentar, banyak dari pria-pria yang memujinya. Tapi satu foto menarik perhatianku. Sebuah foto lama, 2 tahun lalu. Tiara berdiri di samping Raka, berdua, saling memandang dengan mata penuh cinta. Captionnya singkat, tapi menghantam hatiku keras. Kamu adalah rumahku. Selalu. Tanganku mengepal. Jadi ini perempuan yang mengisi hati Raka selama bertahun-tahun. Bukan sekadar mantan. Bukan sekadar kisah lalu. Tapi cinta yang belum selesai. Aku terus menggulir lini masa Tiara. Sampai kutemukan sebuah postingan yang membuat dadaku semakin sesak. Sebuah foto pernikahan. Tiara berdiri di samping. Seorang pria parubaya yang tampak kaya dan berharisma. Di bawahnya tertulis, "Awal baru. Mohon doanya, teman-teman." Aku mengingat tanggalnya, hanya 3 bulan sebelum Raka melamarku. Jadi, setelah ditinggalkan Tiara yang memilih pria lain, Raka langsung mendekatiku, bukan karena cinta, tapi karena frustasi, karena butuh pelarian. Aku menutup laptop perlahan. Perasaan hancur dan muak bercampur jadi satu. Esok paginya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi hatiku bergejolak. Saat sarapan bersama di meja makan, aku memberanikan diri membuka topik yang selama ini kupendam. "Raka?" Ucapku hati-hati.
Boleh aku tanya sesuatu yang agak pribadi? Dia menoleh sebentar, lalu melanjutkan menyeruput kopinya. Tanya saja. Aku tahu kamu punya masa lalu. Semua orang punya. Tapi, kamu masih menyimpan foto-foto Tiara di laptopmu. Kenapa? Dia terdiam. Gerakan tangannya terhenti. Aku melanjutkan, kalau memang kamu belum move on dari dia, kenapa kamu memilih menikah denganku? Raka menghela napas panjang. Ia menatapku lama sebelum akhirnya menjawab, karena aku butuh memulai hidup baru. Dan kamu orang yang sempurna untuk itu. Sempurna? Tanyaku, tertawa kecil penuh getir. Tapi aku bukan Tiara, Raka? Dia mengalihkan pandangannya. Aku tahu. Dan kau tahu apa lagi? Aku menatap tajam. Kau menyebut namanya saat memelukku di malam pertama kita. Wajahnya langsung pucat. Kali ini dia benar-benar terkejut. Aku tidak ingat, katanya cepat. Tapi aku ingat, balasku dingin. Dan sekarang, semuanya masuk akal. Kau menikahiku bukan karena cinta, tapi karena kau ditinggalkan. Kau ingin membalas dendam pada hidup, dan aku adalah korbanmu. Raka bangkit dari kursinya, wajahnya memerah. Nadia, jangan berlebihan. Aku tidak berlebihan. Aku hanya sedang sadar. Dia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Dan jujur saja, aku tak butuh penjelasannya lagi. Aku sudah cukup tahu. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja sendirian. Di depanku, foto pernikahan kami berdiri dalam bingkai perak. Aku menatap wajah kami. Aku tersenyum bahagia, Raka juga, tapi sekarang aku tahu, itu hanya topeng. Aku membuka laptop dan mulai mengetik sebuah catatan pribadi. Sesuatu yang mungkin suatu hari akan kubaca lagi, atau kubakar. Aku mencintainya dengan tulus. Tapi dia mencintaiku setengah hati. Aku ingin menjadi rumahnya, tapi dia masih ingin pulang ke masa lalu. Kalau aku tidak cukup untuk membuatnya bahagia, mungkin aku harus cukup kuat untuk melepaskan, atau membalas. Aku menutup laptop, menyandarkan tubuh, dan membiarkan satu tetes air mata terakhir jatuh malam itu. Setelah ini, aku tak ingin menangis lagi. Aku akan menjadi kuat. Aku akan membuka mata dan mulai memperhitungkan langkah. Beberapa hari kemudian, aku memperhatikan satu hal baru. Raka semakin sering keluar rumah malam-malam. Katanya, lembur. Tapi aku tahu, dia tidak pernah bekerja sampai malam sejak jadi analis keuangan di perusahaan kami. Laporan keuangannya selalu masuk jam kantor. Aku mulai mencurigai lebih dalam. Satu malam, aku mengikuti Raka diam-diam. Ia keluar rumah jam 7 malam, naik mobil sendirian. Aku memacu mobilku perlahan di belakangnya, memastikan jarak tetap aman. Tujuannya, sebuah kafe kecil di ujung kota. Dan di sana, kulihat dia masuk disambut seorang perempuan. Meski dari jauh, aku tahu siapa dia. Tiara. Tiara tampak cantik, dewasa, dan elegan. Mereka duduk di sudut ruangan, berbincang sambil sesekali tertawa kecil. Raka terlihat hidup. Matanya berbinar, sesuatu yang tak pernah kulihat sejak kami menikah. Aku menahan napas. Melihat kenyataan ini di depan mataku sendiri jauh lebih menyakitkan daripada menemukan folder Tiara di laptop. Mereka tidak hanya masa lalu. Mereka masih terhubung. Dan sekarang, dengan status Tiara yang sudah menjadi janda, aku tahu apa yang sedang terjadi. Raka mulai kembali ke pelukannya. Malam itu aku pulang sebelum mereka selesai. Aku tak ingin Raka tahu aku mengikuti. Aku butuh waktu. Butuh rencana. Aku tak akan gegabah. Aku bukan gadis lugu yang bisa ditinggalkan begitu saja. Aku adalah Nadia Pramesti. Aku punya kekuatan. Aku punya harga diri. Dan aku akan pastikan, aku bukan korban. Aku akan jadi akhir dari kisah mereka. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, malam di mana aku memergoki Raka bertemu dengan Tiara, aku merasa tubuhku hanya berjalan dengan sisa-sisa kekuatan. Hatiku remuk, tapi wajahku tetap harus tenang di depan orang lain. Di kantor, aku harus bersikap profesional. Di rumah, aku tetap istri yang menyajikan teh hangat dan menanggapi obrolan kosong suami yang hatinya ada pada wanita lain. Namun semuanya berubah pagi itu.
Aku baru saja tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Ruanganku sepi. Aku duduk, membuka laptop, dan berniat melanjutkan laporan strategis tahunan. Tapi sebuah notifikasi email muncul di sudut layar. Dari Raka. Subjeknya, pribadi, untukmu, Tiara. Jantungku langsung berdetak tak karuan. Jari-jariku gemetar saat membuka email itu. Tapi aku tahu, aku harus melihat. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini telah terjadi. Isi emailnya tidak panjang, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh sisa cinta yang masih ada di hatiku. Tiara, aku tak pernah benar-benar bisa melupakanmu. Setiap kali aku menatap Nadia, aku tahu, aku sedang berusaha membohongi diriku sendiri. Aku pikir aku bisa hidup tanpamu, tapi nyatanya tidak. Maaf kalau selama ini aku menghindar. Aku butuh waktu untuk meyakinkan diriku. Tapi saat bersamamu di kafe malam itu, aku sadar, hatiku masih milikmu. Aku tahu kamu sudah bercerai. Aku juga tahu mungkin kamu takut. Tapi jika kamu siap, aku juga siap meninggalkan semuanya. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan terus-menerus. Aku ingin kembali ke kamu. Raka? Aku tak bisa berkata apa-apa. Tanganku menutup mulut. Aku menahan napas, menahan isak. Ini bukan lagi dugaan. Ini adalah pengakuan. Raka tak hanya belum move on, dia bersedia meninggalkanku demi perempuan yang menghancurkannya dulu. Dan ironisnya, dia berpikir akulah kebohongan dalam hidupnya. Hatiku panas. Bukan hanya karena pengkhianatan itu, tapi karena keberanian Raka mengakuinya, di atas fasilitas perusahaan yang aku bangun, di atas rumah yang aku beli, di atas hidup yang aku izinkan ia masuki. Hari itu aku tidak bekerja. Aku tak sanggup membaca laporan atau mendengar suara siapapun. Aku duduk di balik meja kerja, menatap luar jendela. Mataku kosong, pikiranku kacau. Lalu, tanpa sadar, aku menghubungi sekretarisku. Rina, bisakah kamu kirimkan semua catatan aktivitas email kantor Raka dalam 1 bulan terakhir? Baik, Bu. Segera saya kirimkan. 15 menit kemudian, seluruh aktivitasnya masuk ke inboxku. Aku mulai memeriksa satu persatu. Dan ternyata, bukan hanya satu email itu saja. Sudah 3 minggu Raka rutin berkirim pesan dengan Tiara. Lewat email, lewat aplikasi kantor, bahkan pernah diam-diam meneleponnya dari ruang meeting setelah jam kerja. Dalam salah satu email, Raka bahkan mengirimkan jadwal perjalanan dinas kantor palsu, hanya untuk bisa menghabiskan waktu 2 hari di luar kota bersama Tiara. Dadaku sesak. Lalu aku menemukan email terakhir. Sayang, aku sudah tak tahan. Aku ingin hidup bersamamu. Nadia tak akan pernah tahu. Aku hanya butuh waktu untuk merancang cara keluar dari ini semua tanpa skandal. Kamu tenang saja, ya. Aku akan pastikan kamu aman dan tak terseret apapun. Kita akan hidup seperti dulu lagi. Tanpa gangguan siapapun. Aku tertawa. Kecil, getir. Bahkan di balik perselingkuhan ini, dia masih merasa pahlawan. Seolah dia sedang menyelamatkan cinta lama yang menderita. Padahal yang dia injak adalah aku. Sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Malam itu, aku menunggu Raka pulang di ruang tamu. Lampu ruangan hanya kubiarkan setengah menyala. Ia masuk sekitar jam 9 malam, terlihat lelah, atau lebih tepatnya berpura-pura lelah. Hai, sapanya, menaruh tas kerja ke sofa. Dari mana? Tanyaku datar. Dia tampak ragu. Tadi ada rapat dengan tim proyek di luar kantor. Di luar kantor? Di luar kota, maksudmu? Tanyaku sambil menatap tajam. Ia berhenti. Terdiam. Apa maksudmu, Nadia? Aku menyilangkan kaki. Aku sudah baca semua emailmu, Raka. Aku tahu semuanya. Mulai dari kafe pertama kalian bertemu, sampai rencana untuk meninggalkanku tanpa skandal. Dia pucat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Jadi, kau ingin hidup bersamanya lagi? Tanyaku pelan. Nadia, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Aku berdiri, melangkah mendekatinya. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kau mencintai perempuan lain, tapi karena kau tidak pernah punya keberanian jujur sejak awal. Kau datang ke hidupku saat kau masih rusak.
Dan sekarang, kau ingin meninggalkanku saat aku sudah memperbaiki dirimu. Kau pikir aku ini apa? Dia terdiam. Napasnya berat. Aku mencintaimu juga, Nadia. Tapi, tidak. Jangan campur kata, juga, ke dalam kalimatmu. Kalau kau benar mencintaiku, kau tak akan menghubungi mantan kekasihmu secara diam-diam. Kau tak akan menyebut namanya di malam pertama kita. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kalah. Tapi tak ada simpati lagi dalam diriku. Yang ada hanya kekuatan. Keesokan harinya, aku mengundangnya ke ruang kerjaku di kantor. Kali ini bukan sebagai istri, tapi sebagai CEO. Silakan duduk, kataku singkat. Ia menurut. Aku menyerahkan selembar surat. Apa ini? Tanyanya. Surat pemutusan kerja. Efektif hari ini. Ia terperanjat. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku bisa. Dan aku sudah lakukan. Ada bukti pelanggaran kode etik, komunikasi pribadi dengan non-karyawan lewat akun perusahaan, penggunaan fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Semuanya sudah kuarsip. Ini tidak adil, bentaknya. Aku menatap matanya, tajam. Apa yang tidak adil, Raka? Bahwa aku akhirnya berhenti jadi wanita bodoh yang membiarkan suaminya mencintai wanita lain di belakangnya. Ia membanting surat itu ke meja. Kau kejam. Aku menyandarkan tubuhku. Aku hanya membalas dengan sepadan. Jangan khawatir, semua tunjanganmu akan dibayar sesuai hak. Tapi jangan harap ada rekomendasi kerja. Mulai besok, aku akan pastikan namamu tidak lagi ada di jaringan bisnis manapun yang berkaitan denganku. Dia menatapku, marah dan tak percaya. Aku pernah mencintaimu, Raka. Dengan tulus. Tapi kamu memilih merusaknya sendiri. Maka sekarang, terimalah balasannya. Dia berdiri dengan wajah merah padam, tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dia pergi, keluar dari kantorku, dari hidupku, dari perusahaanku. Dan aku tidak menangis lagi. Tidak kali ini. Malam itu, aku berdiri di balkon rumahku. Angin lembut menyapu wajahku. Di tangan kananku, aku menggenggam segelas kopi. Di tangan kiriku, cincin kawin kami yang telah kulepas. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya melemparnya jauh ke taman. Selesai, bisikku. Hidup seperti roda. Ada kalanya di atas, dan ada kalanya di bawah. Tapi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya adalah bagaimana rasanya dijatuhkan oleh orang yang kita percaya sepenuhnya, hanya karena mereka tak mampu berdiri di atas luka mereka sendiri. Sudah 2 minggu sejak aku mengusir Raka dari rumahku. 2 minggu sejak aku memecatnya dari perusahaan yang kubangun bersama ayahku. 2 minggu sejak aku terakhir melihat wajahnya, wajah yang dulu kucintai, yang dulu kupikir adalah masa depanku. Tapi kini, wajah itu hanya bayang kosong dari seorang pria yang telah memilih menghancurkan segalanya demi mengejar masa lalu. Dan benar saja, Raka kembali ke Tiara. Aku mengetahuinya dari salah satu rekan kerja yang dulu cukup dekat dengan Raka. Ia mengirimiku pesan, hanya satu kalimat. Mereka kini tinggal bersama, Nat. Di apartemen Tiara yang dulu. Seketika itu juga dadaku sesak, tapi tidak sekuat dulu. Kali ini bukan luka karena kehilangan, melainkan amarah karena harga diriku diinjak. Tiara, wanita itu kini telah menjadi janda kaya. Pria yang dulu dia nikahi, seorang pengusaha ekspor-impor, meninggal dunia dalam kecelakaan kapal hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Tiara mewarisi harta, saham, dan apartemen mewah di tengah kota. Aku sempat berpikir, apakah Raka tahu itu sebelum kembali ke pelukannya? Jawabannya, ya. Aku melihatnya sendiri. Raka kembali tampil rapi, gaya hidupnya tampak mewah di media sosial. Ia tak lagi tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Justru sebaliknya, ia tampak lebih hidup dari sebelumnya. Mereka mulai mengumbar kemesraan. Foto-foto di kafe, di restoran rooftop, bahkan berlibur ke Bali. Semua terlihat seperti sepasang kekasih muda yang sedang jatuh cinta. Aku tertawa pahit saat melihat salah satu unggahan Tiara. Kadang cinta sejati hanya butuh waktu untuk kembali. Terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku, Raka.
disertai emotikon hati dan tangan menggenggam. Lucu. Padahal yang dia lakukan bukan memperjuangkan, tapi menghancurkan rumah tangganya demi kembali ke cinta lamanya. Yang lebih menjijikkan lagi, mereka hidup dari uang warisan, fasilitas lama dari pekerjaanku, dan koneksi yang Raka bangun saat masih di perusahaanku. Tapi itu akan segera berakhir. Aku mulai melakukan langkah-langkah kecil tapi pasti. Hubungan Raka dengan berbagai jaringan bisnis yang terhubung denganku langsung kututup. Aku mengirim memo ke beberapa relasi penting, menegaskan bahwa pria bernama Raka Aryandaru tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan kami, dan bahwa segala tanggung jawab profesionalnya telah dihentikan total karena pelanggaran etika dan integritas pribadi. Dalam dunia bisnis, nama adalah segalanya. Raka tak mungkin mendapatkan proyek atau pekerjaan dengan mudah di lingkaran ini lagi. Apalagi dengan reputasinya sebagai mantan dari CEO utama. Beberapa hari kemudian, seorang klien dari luar negeri menghubungiku. Nadia, kami baru saja dihubungi seseorang bernama Raka, menawarkan proyek analisis keuangan. Kamu tahu dia? Aku menjawab singkat dan tajam, ya. Tapi dia bukan orang yang bisa dipercaya. Setelah itu, telepon ditutup, dan Raka kehilangan satu lagi peluang. Aku tahu, untuk sementara waktu dia masih akan baik-baik saja. Tiara memiliki banyak harta peninggalan suaminya. Tapi wanita seperti Tiara, dari yang kutelusuri melalui jejak media sosial dan obrolan masa lalu, tidak pernah bisa hidup tanpa pengakuan, tanpa kemewahan. Dia haus perhatian. Dan lambat laun, ketika Raka tak lagi bisa menjanjikan stabilitas atau masa depan, aku tahu, dia akan lelah. Dan saat itulah segalanya akan mulai berubah. Benar saja, tak sampai 2 bulan kemudian, kabar itu mulai terdengar. Aku mendengarnya dari mantan asisten pribadi Raka yang ternyata masih bekerja sebagai freelancer proyek dan kebetulan melihat Raka di sebuah pusat perbelanjaan. Dia tampak murung. Pakaian lusuh. Tidak lagi pakai mobil seperti dulu. Bahkan aku lihat mereka berdebat di parkiran, Tiara membentaknya di depan umum. Aku hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Aku pikir dia hidup bahagia, gumamku. Asistennya tersenyum tipis. Orang yang meninggalkan kesetiaan demi kenangan masa lalu, biasanya hanya dapat ilusi. Bukan cinta. Kata-kata itu menampar, tapi juga menyembuhkan. Benar. Yang mereka miliki bukan cinta, tapi penyesalan yang dipaksakan jadi hubungan. Seminggu kemudian, aku mendapat pesan tak terduga. Dari Raka. Hai, Nadia. Maaf sudah mengganggu. Aku hanya ingin bicara sebentar. Boleh? Aku membaca pesan itu lama. Rasanya antara geli dan marah. Apa yang dia pikirkan? Bahwa aku akan menyambutnya kembali setelah semua luka dan pengkhianatan yang dia torehkan? Aku tak membalas. 1 jam kemudian, pesan lain masuk. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku sedang terpuruk. Aku kehilangan pekerjaan. Semua pintu tertutup. Dan Tiara, dia bukan seperti dulu. Seandainya aku bisa mundur, aku akan memilih tetap bersamamu. Saat itulah aku sadar, pengakuan terlambat tidak ada artinya. Aku akhirnya membalas. Aku bukan tempat penyesalanmu berlabuh, Raka. Kau memilih jalurmu sendiri. Jadi hadapilah jalan itu. Aku bukan tambatan yang bisa kau datangi sesukamu. Setelah itu, aku memblokir nomornya. Seminggu setelah itu, aku mendengar kabar dari rekan bisnis lain bahwa Tiara mulai menjual beberapa asetnya. Katanya, usaha bisnis kecil yang dirintis bersama Raka gagal. Salah strategi. Salah kelola. Banyak hutang. Dan Raka? Tidak ada yang tahu pasti keberadaannya sekarang. Beberapa bilang dia kembali ke rumah orang tuanya. Ada juga yang bilang dia pergi dari kota. Yang pasti, dia bukan lagi siapa-siapa. Di sisi lain, hidupku mulai kembali stabil. Aku lebih fokus pada diriku sendiri. Mulai membangun program mentoring untuk perempuan muda yang ingin mandiri secara ekonomi. Aku belajar tertawa lagi. Aku kembali berjalan di pagi hari, duduk di kafe tanpa takut melihat wajah masa lalu. Dan yang terpenting, aku mencintai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Suatu sore, aku duduk di balkon, memandangi langit jingga. Di tanganku, ada satu foto lama, aku dan Raka di hari pernikahan kami.
Aku menatapnya sejenak, lalu merobeknya perlahan. Satu sobekan untuk malam pertama yang menyakitkan. Satu untuk setiap kebohongan. Satu untuk setiap email pada Tiara. Dan satu untuk diriku yang dulu terlalu sabar. Selesai. Aku berdiri, melangkah ke tempat sampah. Melemparkan serpihan masa lalu ke sana. Lalu kututup-tutupnya dengan tegas. Raka telah kembali ke masa lalunya. Dan aku telah meninggalkannya di belakangku. 3 bulan telah berlalu sejak aku memblokir semua akses Raka dalam hidupku. Tidak hanya nomornya, tetapi juga jejak-jejaknya di pekerjaanku, keluargaku, bahkan ingatanku. Aku tak ingin hidup sebagai korban selamanya. Aku harus menjadi perempuan yang berdiri tegak, bukan karena tidak pernah disakiti, tapi karena berhasil bangkit dari luka. Namun hidup, seperti biasa, selalu punya cara untuk menguji keteguhan hati seseorang. Hari itu, aku sedang berada di kantor saat sekretarisku masuk tergesa-gesa ke ruanganku. Bu Nadia, ada seseorang yang memaksa ingin bertemu Anda. Dia bilang namanya Dira, dari kantor hukum Rashid & Partners. Aku mengangkat kepala. Rashid & Partners adalah firma hukum yang cukup terkenal. Kami pernah bekerja sama dalam beberapa kontrak, tetapi tak ada proyek aktif sekarang. Suruh masuk, kataku singkat. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan setelan hitam rapi melangkah masuk. Ekspresinya serius, matanya tajam, seolah membawa kabar penting. Dan ternyata memang begitu. Bu Nadia, kami perlu memberitahukan bahwa ada gugatan yang baru saja diajukan ke pengadilan negeri. Gugatan ini atas nama Tiara Prameswari dan Raka Aryandaro. Aku membeku. Gugatan? Untuk apa? Tanyaku tenang, walau tangan mengepal di bawah meja. Mereka menuduh ibu telah menyebarkan informasi palsu tentang integritas Raka sehingga ia kehilangan reputasi dan peluang kerja. Gugatan pencemaran nama baik. Aku terdiam. Rasanya seperti ditusuk dari belakang untuk kedua kalinya, kali ini oleh orang yang pernah kusebut suami dan wanita yang merenggutnya dariku. Dira melanjutkan, tentu saja, kami yakin ini gugatan tak berdasar. Tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, kami sarankan ibu menunjuk kuasa hukum secepatnya. Aku mengangguk pelan. Terima kasih atas informasinya. Setelah Dira keluar, aku duduk sendiri di ruanganku. Mataku menatap lurus ke arah jendela. Jadi mereka benar-benar tega. Sudah merebut hatiku, rumahku, hidupku, dan sekarang mereka ingin merebut harga diriku juga? Tidak. Ini saatnya aku melawan. Hari-hari setelahnya sibuk. Aku menunjuk pengacara terbaik yang pernah bekerja sama denganku, Bu Rani, seorang ahli hukum bisnis dan sipil yang tajam dan teliti. Tenang, Nadia, katanya saat pertama kali kami duduk bersama. Orang seperti Raka dan Tiara hanya mencari perhatian dan mungkin uang. Kita akan hadapi ini dengan tenang. Tapi kita juga akan melawan balik. Bukan hanya sebagai pembelaan, tapi sebagai peringatan bahwa kamu bukan perempuan yang bisa diinjak semudah itu. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya bertahan, aku mulai menyerang. Gugatan demi gugatan mereka buat. Mereka membawa saksi, termasuk 2 orang yang dulunya pernah bekerja di perusahaanku tapi dipecat karena pelanggaran. Mereka bersaksi bahwa aku memfitnah Raka, membuat memo tidak profesional untuk menjatuhkan citranya. Sungguh menggelikan. Tapi aku tak tinggal diam. Aku dan tim hukumku menyiapkan bukti. Email-email Raka kepada Tiara saat kami masih menikah. Catatan keuangan yang menunjukkan pengalihan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Rekaman CCTV dari rumah yang memperlihatkan saat dia pergi membawa koper ke apartemen Tiara hanya seminggu setelah pengusiran. Serta bukti bahwa dia mencoba menjual informasi strategi bisnis perusahaan kepada kompetitor. Semua itu adalah pelanggaran berat dan cukup untuk membalikkan posisi kami di mata hukum. Hari sidang pertama tiba. Aku mengenakan blazer putih bersih, rambutku disanggul rapi. Di ruang sidang itu, aku melihat Raka duduk di seberang, mengenakan kemeja abu-abu yang lusuh dan tatapan mata yang tak lagi tajam. Tiara duduk di sampingnya, tampil mewah tapi terlihat gelisah. Saat mataku dan mata Raka bertemu, aku melihatnya menarik napas dalam-dalam. Mungkin kaget melihatku masih berdiri begitu tegak. Atau mungkin menyesal. Tapi penyesalan tidak lagi penting.
Sidang berjalan alot. Argumen demi argumen dilontarkan. Aku bicara tenang, menjelaskan posisiku. Timku menyodorkan bukti kuat. Dan perlahan tapi pasti, wajah-wajah sombong di seberang mulai retak. Pada sidang keempat, pengacara Raka mulai goyah. Mereka tidak bisa menjawab saat ditanya mengenai asal-muasal dana yang mereka gunakan untuk memulai bisnis kecil mereka, yang ternyata berasal dari kartu kredit perusahaan yang dipegang Raka tanpa izin direksi. Pengadilan mulai berpihak pada fakta. Dan yang paling menohok adalah ketika Tiara dipanggil sebagai saksi. Hakim bertanya, saudari tahu bahwa tergugat adalah istri sah Raka saat Anda mulai menjalin komunikasi intens. Tiara diam, tergagap, lalu akhirnya menjawab, saya tidak tahu pasti saat itu. Padahal ada email saudari bertanggal 2 minggu sebelum perceraian resmi, menyebutkan, semoga kita segera bebas dari Nadia. Ruangan hening. Tiara mulai pucat. Raka menunduk. Aku duduk tegak. Dadaku berdebar, tapi bukan karena gugup. Melainkan karena kemenangan sudah terasa di ujung jemari. 2 minggu kemudian, pengadilan memutuskan, gugatan Tiara dan Raka ditolak. Lebih dari itu, mereka dikenai denda atas penyalahgunaan proses hukum dan pemalsuan data finansial. Dan atas bukti yang kami sodorkan, pengacara perusahaanku sedang menyiapkan gugatan balik. Tidak hanya secara perdata, tapi juga kemungkinan pidana atas penggelapan dan penipuan. Dendamku memang tidak meledak-ledak. Tapi ia dingin, terencana, dan menghancurkan. Beberapa bulan berlalu. Aku kembali ke ritme kerjaku. Perusahaanku berkembang. Aku mendapat tawaran ekspansi ke luar negeri. Dan yang paling melegakan, aku mendapatkan ketenangan. Suatu malam, aku menerima surat. Tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu dari siapa. Isinya singkat. Aku tahu aku salah. Tapi jika ada kesempatan, izinkan aku meminta maaf secara langsung. Aku tidak ingin kembali. Aku hanya ingin melepaskan beban ini dari hatiku. Terima kasih sudah membuatku sadar siapa sebenarnya dirimu. Aku membacanya perlahan, lalu membakarnya. Tak perlu kubalas. Karena luka lama tak perlu ditambal oleh tangan yang sama. Aku tersenyum, menatap malam yang tenang dari balkon apartemenku. Aku telah membalas, bukan dengan amarah, tapi dengan kebangkitan. Dan itu lebih menyakitkan daripada semua kata-kata kasar yang pernah mereka ucapkan. Setelah semua badai berlalu, aku pikir hidupku akan kembali tenang seperti dahulu. Tapi ternyata, ketenangan itu justru terasa asing di awal. Setelah terlalu lama dikhianati, dilukai, dan ditinggalkan, aku lupa bagaimana rasanya hidup tanpa luka yang harus ditutupi setiap hari. Namun waktu memang penyembuh yang tak terlihat. Perlahan, aku mulai menikmati pagi-pagi tanpa air mata. Malam-malam tanpa pertengkaran batin. Dan senyumku, senyum yang dulu hilang bersama pengkhianatan Raka, pelan-pelan kembali menghiasi wajahku. Hari itu, aku menghadiri sebuah forum bisnis nasional di Bandung. Aku diundang sebagai pembicara karena perusahaanku dinilai berhasil melakukan restrukturisasi besar pasca skandal internal dan berhasil bangkit lebih kuat. Aku berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri. Mengisahkan bagaimana krisis pribadi bisa menghancurkan sebuah perusahaan jika tidak ditangani dengan cepat dan profesional. Para hadirin memberikan tepuk tangan yang membuatku nyaris menahan haru. Usai acara, banyak peserta yang menghampiri untuk berbincang atau sekadar menyampaikan kekaguman. Di antara mereka, ada seorang pria yang datang dengan tenang dan senyum ramah. Bu Nadia, presentasi Anda luar biasa. Saya belajar banyak hari ini, ucapnya sambil menjabat tanganku. Aku menatap pria itu. Wajahnya teduh, matanya tajam namun hangat. Ada ketenangan dalam cara bicaranya, berbeda dari banyak pria yang pernah kutemui. Terima kasih. Senang bisa berbagi, jawabku sopan. Saya Arfan. Saya dari PT Selaras Karya. Kami bergerak di bidang IT solusi dan pengembangan sistem ERP. Beberapa waktu lalu kami sempat mengajukan proposal ke perusahaan Anda, tapi sepertinya belum berjodoh. Aku mengangguk. Oh ya, saya sempat baca proposalnya, tapi waktu itu kami memang sedang dalam fase penghematan besar. Arfan tertawa kecil. Saya mengerti. Tapi siapa tahu, setelah ini kita bisa menjalin kerja sama dalam suasana yang lebih tenang. Kami tertawa ringan.
Dan dari sana, percakapan kecil itu berkembang menjadi obrolan yang begitu alami. Kami bicara tentang dunia kerja, tentang tantangan bisnis pasca pandemi, hingga tentang kopi favorit dan buku yang sedang dibaca. Sore itu, saat forum berakhir, aku dan Arfan berjalan menuju tempat parkir bersama. Tidak ada kesan gombal atau romansa klise, tapi ada kenyamanan yang aneh. Seolah aku tak perlu berpura-pura jadi kuat, karena dia tak pernah melihatku sebagai perempuan yang lemah. 3 minggu kemudian, Arfan mengirim email resmi mengajukan kolaborasi proyek digitalisasi sistem di kantorku. Aku menyambutnya positif, bukan karena dia pria yang menarik, tetapi karena memang proposalnya sangat solid. Pertemuan demi pertemuan kerja kami lakukan. Dan setiap kali berhadapan dengannya, aku semakin menyadari satu hal. Bersamanya, aku tak merasa dihakimi karena masa laluku. Suatu malam sepulang dari rapat evaluasi proyek, kami mampir makan malam di sebuah restoran kecil di pinggiran kota. "Boleh aku tanya sesuatu?" ucapnya saat kami menunggu makanan datang. "Tentu," jawabku, menyesap teh hangat. "Apa kamu pernah merasa lelah? Jadi kuat terus?" Pertanyaannya membuatku terdiam. Arfan melanjutkan dengan lembut, "Aku lihat kamu selalu tenang, tangguh, penuh kendali. Tapi aku penasaran, siapa Nadia saat tidak menjadi CEO, tidak di atas panggung, tidak sedang menghadapi dunia?" Aku tersenyum tipis. Sakit sekali rasanya ditanya begitu, tapi sekaligus menyembuhkan. "Nadia, yang asli," gumamku pelan, "adalah perempuan yang pernah menangis diam-diam di kamar mandi kantor. Perempuan yang bangun jam 3 pagi hanya untuk bertanya pada Tuhan, kenapa hidupnya seperti ini. Tapi juga perempuan yang akhirnya berdiri lagi, karena sadar tidak ada orang yang akan menyelamatkannya selain dirinya sendiri." Arfan menatapku dalam. "Aku mengagumimu, Nadia. Tapi aku juga ingin mengenalmu lebih dari sekadar CEO yang kuat. Kalau kamu mengizinkan." Aku mematung beberapa detik. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku belum siap untuk hubungan apapun, Arfan. Aku masih dalam tahap menyembuhkan diri. Dia tersenyum. "Kalau begitu, izinkan aku berteman lebih lama denganmu. Aku bersedia menunggu sampai kamu siap." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku dikhianati, aku merasa dipahami. Hubungan kami tumbuh perlahan. Tidak ada deklarasi cinta yang mendadak, tidak ada rayuan manis atau janji-janji. Hanya 2 orang dewasa yang pernah patah, berusaha membangun kembali rasa percaya dengan fondasi yang sehat. Arfan tidak pernah memaksaku bercerita, tapi ia selalu hadir saat aku siap. Suatu malam, aku akhirnya menunjukkan kepadanya potongan-potongan hidupku yang paling gelap, tentang malam pertama yang hancur, tentang nama wanita lain yang disebut di pelukanku, tentang gugatan, dan tentang luka yang nyaris merenggut kewarasanku. Arfan menggenggam tanganku. "Aku tidak bisa menghapus masa lalumu, Nadia. Tapi aku ingin jadi bagian dari masa depanmu. Dan aku berjanji, jika suatu saat kamu memilihku, kamu tidak akan mendengar nama lain disebut di sampingmu. Hanya kamu." Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku percaya cinta tidak selalu menyakitkan. Setahun sejak pertemuan pertama kami, proyek digitalisasi kami selesai dengan sukses. Perusahaan Arfan tumbuh, begitu juga perusahaanku. Dan di tengah semua pencapaian itu, hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu hari, saat kami selesai mengadakan konferensi di Bali, Arfan mengajakku jalan-jalan ke sebuah tebing yang menghadap laut. Angin menerpa wajahku, dan matahari sore menyinari rambutku. "Nadia," ujarnya pelan. Aku menoleh. "Aku tahu kamu sudah bisa berdiri sendiri. Aku tahu kamu tidak butuh siapapun untuk merasa utuh. Tapi, aku ingin berdiri di sisimu, bukan karena kamu butuhku, tapi karena kamu mau memilihku." Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Di dalamnya, cincin sederhana berwarna perak dengan ukiran kecil bertuliskan, "Tenang, tidak tergantikan." "Aku tidak meminta jawaban sekarang," lanjutnya. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku mencintaimu, bukan sebagai perempuan sempurna, tapi sebagai kamu yang pernah rapuh dan kini memilih bangkit." Aku menatap cincin itu lama, lalu menatapnya. Arfan tak memaksakan senyum, tak mendesakku menjawab. Dia hanya menunggu.
Dan aku tahu, saat itu juga, bahwa hatiku telah menemukan rumahnya. Bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang penuh janji palsu. Tapi rumah yang hangat, tenang, dan tidak memintaku menjadi siapa-siapa, selain diriku sendiri. Aku tidak menjawab hari itu, tapi aku genggam tangannya erat. Karena cinta sejati, kadang bukan tentang siapa yang datang paling dulu, tapi tentang siapa yang bertahan paling tulus. Sudah hampir 2 tahun sejak malam pertama yang penuh luka itu menghancurkan pernikahanku. Dulu, aku tak pernah membayangkan bisa tertawa lagi, apalagi percaya pada cinta. Tapi hari ini, aku berdiri di depan cermin, tersenyum pada bayanganku sendiri yang terlihat jauh lebih kuat dan damai dari sebelumnya. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru pastel, rambutku disanggul rapi, dan ada seuntai kalung perak pemberian Arfan menggantung manis di leherku. Hari ini bukan hari pernikahan. Tidak ada altar atau pengucapan janji suci. Tapi hari ini, aku akan memperkenalkan Arfan kepada keluargaku dan rekan-rekan dekatku. Bukan sebagai rekan kerja, bukan sebagai mitra proyek, melainkan sebagai pria yang kupilih untuk menjadi bagian dari hidupku. Kami tak terburu-buru untuk menikah. Tidak seperti dulu saat aku menikah dengan Raka karena tuntutan keluarga dan status. Bersama Arfan, aku belajar bahwa cinta tidak harus diburu. Ia tumbuh dari kepercayaan, ketulusan, dan waktu yang diberikan untuk menyembuhkan luka. Acara itu digelar di taman belakang rumahku, tempat yang dulu sering kugunakan untuk menyendiri dan menangis. Kini, tempat itu dihiasi lampu-lampu kecil, meja-meja bundar, dan aroma masakan rumahan yang hangat. Ibu datang, dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, beliau memelukku erat dan berkata, "Ibu bangga padamu, Nadia." Aku tak bisa menahan air mata. Dulu, ibu sering menyalahkanku diam-diam karena pernikahan gagal. Bukan karena beliau membenci, tapi karena tak mengerti betapa dalam luka yang kutanggung. Kini, ia akhirnya memahami bahwa bertahan bukan satu-satunya bentuk kekuatan. Melepaskan dan memulai lagi juga membutuhkan keberanian. Arfan berdiri di sampingku, menggenggam tanganku lembut. Di hadapan para tamu, ia berbicara tanpa naskah, tanpa skrip yang disiapkan. Kata-katanya jujur dan sederhana. Aku mencintai Nadia bukan karena dia hebat sebagai CEO atau luar biasa sebagai perempuan mandiri. Aku mencintainya karena di balik semua keberanian itu, ia tetap tahu caranya menyayangi dengan tulus. Ia memilih untuk bangkit ketika bisa saja menyerah. Dan hari ini, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena telah mengizinkanku menemani perjalanan hidupnya. Para tamu memberi tepuk tangan, dan sebagian besar dari mereka berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum sambil menahan haru. Di hadapanku berdiri seorang pria yang tak menjanjikan bulan dan bintang, tapi menawarkan bahu yang akan selalu tersedia untuk bersandar. Setelah acara itu, hidupku kembali bergulir seperti biasa. Namun kali ini, tidak lagi dalam kesendirian. Arfan dan aku sering bekerja bersama, saling mendukung satu sama lain. Kami tidak menyembunyikan hubungan kami, tapi juga tidak memamerkannya. Kami menikmati kebersamaan tanpa drama, tanpa permainan. Sampai suatu hari, saat aku sedang berada di kafe langgananku, aku bertemu seseorang yang tak pernah kuharapkan hadir lagi dalam hidupku, Raka. Ia datang sendirian. Wajahnya lebih tirus, matanya tampak lelah. Begitu melihatku, ia tampak kaget, tapi segera mencoba tersenyum. "Nah?" Aku menatapnya sebentar. "Raka? Apa kabar?" "Baik," jawabku singkat. "Kamu sendiri?" Ia duduk di bangku seberang meja tanpa aku persilakan. "Maaf, aku hanya ingin berbicara sebentar." Aku menghela napas. Sebenarnya aku tidak ingin membuka luka lama, tapi rasa penasaran dan kebutuhan untuk menutup kisah ini dengan tenang mendorongku untuk tetap di tempat. "Silakan," ujarku dingin. "Aku hanya ingin minta maaf. Dulu aku bodoh. Aku pikir aku mencintai Citra, tapi saat bersamanya, aku sadar aku kehilangan segalanya. Termasuk perempuan yang paling tulus dalam hidupku." Aku menatapnya lekat-lekat. Dulu, aku pasti akan menangis jika mendengar kalimat itu. Tapi kini, rasanya hampa. "Terima kasih sudah datang dan bicara, Raka. Tapi kamu tidak perlu menyesal di depanku.
Aku sudah memaafkan semuanya. Sudah lama. Ia tampak terkejut. Kamu tidak marah? Dulu aku marah. Sangat. Tapi memelihara kemarahan itu hanya menyakitiku. Aku memilih sembuh. Ia menunduk. Kamu bahagia sekarang? Aku tersenyum kecil. Sangat. Dan aku harap kamu juga bisa bahagia dengan caramu. Raka terdiam. Ia tampak menahan sesuatu di dadanya. Entah penyesalan, entah kehilangan, aku tak tahu. Tapi itu bukan urusanku lagi. Saat aku berdiri hendak pergi, aku menatapnya untuk terakhir kali. Terima kasih sudah menjadi bagian dari masa laluku, Raka. Tapi maaf, kamu tidak punya tempat lagi di masa depanku. Aku berjalan pergi dengan kepala tegak. Dan saat pintu kafe tertutup di belakangku, aku tahu aku benar-benar bebas. Beberapa bulan kemudian, aku dan Arfan mengadakan liburan ke luar negeri. Kami menjelajah pegunungan Swiss, menikmati malam-malam dengan bintang yang jernih, dan bercengkerama tanpa beban. Di salah satu malam yang dingin namun penuh cahaya bintang, Arfan memelukku dari belakang. Masih belum siap menikah? Tanyanya lembut. Aku tersenyum. Mungkin belum hari ini. Tapi aku tahu pasti, kamu adalah orang yang ingin kutua bersama. Ia mencium puncak kepalaku. Aku bersedia menunggumu sampai kapanpun. Aku berbalik dan menatap wajahnya. Tidak perlu menunggu lama lagi. Arfan tampak terkejut. Aku mengangguk pelan. Ya, aku siap. Pernikahan kami tidak mewah. Hanya acara sederhana di tepi danau, disaksikan orang-orang yang benar-benar peduli. Tidak ada gaun megah, tidak ada pesta besar. Tapi yang ada adalah dua hati yang telah lama belajar dari luka, kini bersatu dalam ketulusan. Saat Arfan mengucap janji pernikahan, ia berkata, "Aku tidak berjanji akan selalu sempurna. Tapi aku berjanji akan selalu memilihmu, setiap hari, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Karena cinta sejati bukan tentang selalu bahagia, tapi tentang tetap tinggal saat badai datang." Dan saat aku mengucap janji, aku berkata, "Aku telah melalui malam yang kelam, tapi Tuhan mengirimkanmu sebagai fajar yang kutunggu. Aku mencintaimu bukan karena kamu bisa menyelamatkanku, tapi karena kamu membuatku percaya bahwa aku layak dicintai, tanpa syarat." Kami resmi menjadi suami istri, bukan karena tekanan, bukan karena pelarian, tetapi karena kami memilih satu sama lain dengan penuh kesadaran. Kini, hidupku bukan lagi tentang membuktikan sesuatu kepada siapapun. Aku tak lagi mengejar validasi dari dunia, atau berusaha menjadi sempurna untuk diterima. Aku telah menerima diriku sendiri, dengan luka, dengan kisah, dan dengan keberanian untuk mencintai lagi. Setiap pagi saat aku membuka mata, ada tangan Arfan menggenggamku. Bukan untuk mengikat, tapi untuk menemani. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku tahu satu hal pasti. Aku bukan lagi wanita yang ditinggal di malam pertama. Aku adalah wanita yang memilih kebahagiaannya sendiri, dan akhirnya, menemukan cinta yang layak untuk diperjuangkan.